Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa kembali bersama-sama menyimak video inovasi pembelajaran yang telah Bapak buat pada hari ini. Kemudian salam serta salawat yang telah pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau merupakan suri teladan dan rahmat bagi seluruh alam. Oke, anak-anakku sekalian, kita kembali kepada bab 1 untuk kelas 7, yakni pada hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Oke, kita lanjut anakku sekalian. Ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang dipergunakan untuk mengetahui tempat keluarnya huruf atau biasa disebut dengan makhraj, sifat-sifatnya dan hukum bacaannya. Adapun tujuan dari ilmu tajwid adalah agar kita dapat membaca ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi anakku sekalian, jika kita memahami ilmu tajwid ini dalam pembacaan Al-Quran, ya, kedengarannya juga akan lebih terasa nikmat, ya. Artinya tidak bakalan ada salah-salah penempatan makhraj yang akan kita sebutkan, sehingga tidak merubah arti dari makna yang sesungguhnya, ya. Selanjutnya yang pertama adalah pengertian hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Alif lam samsiah adalah bacaan lafal atau kalimat dalam Al-Quran jika terdapat huruf alif lam bertemu dengan huruf-huruf samsiah. Bacaan lam mati pada lafal tersebut dibaca tidak jelas. Cara membaca huruf lam ini disebut dengan idgham samsiah, ya. Jadi anakku sekalian, ada beberapa huruf samsiah, ya. Coba diperhatikan. Ada huruf ta, sa, da, dha, ra, zai, sin, shin, sod, do, to, zo, nun, dan lam. Jadi ketika alif lam, ya, bertemu dengan salah satu huruf samsiah, maka ia dibaca alif lam samsiah, ya. Jadi bacaan lam mati pada lafal tersebut dibaca tidak jelas, maka hukum bacaannya biasa juga disebut dengan idgham samsiah, ya. Jadi untuk lebih mudah memahami ini, tentunya harus sering-sering membaca ayat suci Al-Quran dan sering-sering berlatih. Dan yang paling penting adalah menghafal huruf samsiah tersebut, ya. Kemudian selanjutnya contoh bacaan idgham samsiah. Nah, yang pertama coba kita perhatikan, ya. Alif lam bertemu dengan huruf apa, ya? Alif lam bertemu dengan huruf to, ya. Jadi cara membacanya itu lam mati dibaca tidak jelas. Contohnya seperti wat torik, ya. Bapak ulang, wat torik. Jadi alif lam ketemu dengan huruf to. Kemudian selanjutnya yang kedua,
masih mengenai hukum bacaan idgham samsiah, lam mati diikuti dengan huruf dha. Berarti cara membacanya adalah lam mati dibaca tidak jelas. Dan ayat ini ada pada surah Al-Fatihah ya, kalau Bapak tidak salah, yang dibaca dengan walad dolin ya. Jadi alif lamnya itu tidak dibaca ketika bertemu dengan huruf samsiah, dan dha ini adalah huruf samsiah sehingga alif lam ditiadakan ketika bertemu dengan huruf-huruf samsiah. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah lam mati diikuti dengan huruf ta. Jadi lam mati dibaca tidak jelas. Cara bacanya adalah watin ya. Jadi sekali lagi Bapak sampaikan bahwa ketika alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiah ya, yang sebelah sini, aku sekalian, ta, za, sampai lam, maka alif lam tidak dibaca ya. Jadi Bapak harap anakku sekalian bisa memahami dengan semaksimal mungkin. Jadi di sini adalah ada 3 contoh bacaan idgham samsiah. Jadi masih banyak lagi bacaan idgham samsiah yang ada di dalam Al-Quran. Nanti anakku sekalian kalau sudah dipahami ini akan lebih mudah ya, lebih mudah mengenal huruf-huruf idgham samsiah. Kemudian selanjutnya adalah alif lam qamariyah. Jadi alif lam qamariyah adalah bacaan lafal atau kalimat dalam Al-Quran jika terdapat huruf alif lam mati bertemu dengan alif lam huruf qamariyah. Bacaan lam mati pada lafal tersebut dibaca jelas. Cara membaca huruf lam ini disebut izhar qamariyah. Jadi perhatikan ada beberapa huruf qamariyah. Yang pertama adalah alif, ba, ya, jim, ada huruf kha, ada huruf ha, ain, ghain, fa, qaf, ka, mim, waw, ha, dan ya. Jadi ini adalah huruf-huruf qamariyah. Jadi jika alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah ini, maka harus dibaca dengan jelas atau biasa juga disebut dengan izhar halki. Oke, coba kita perhatikan selanjutnya anakku sekalian, ada contoh bacaan izhar qamariyah. Coba perhatikan nomor 1 ya. Lam mati diikuti dengan huruf ain ya. Berarti lam mati dibaca jelas anakku sekalian. Jadi contoh bacanya adalah wal asr ya. Jadi berbeda dengan huruf hukum bacaan yang pertama tadi. Hukum bacaan yang pertama. Jadi kalau ini alif lamnya dibaca jelas ya. Kalau izhar qamariyah itu ya dibaca jelas, sedangkan alif lam samsiah ditiadakan alif lamnya ketika ia bertemu dengan beberapa huruf samsiah. Kemudian yang kedua, perhatikan yang kedua, izhar qamariyah, lam mati diikuti dengan huruf apa? Ya, betul sekali. Jadi lam mati dibaca jelas. Jadi contohnya ashabul ukhdud ya. Bapak ulang, ashabul ukhdud. Ya. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah lam mati diikuti dengan huruf apa? Ya, betul sekali, huruf bah. Jadi lam mati ini dibaca jelas anakku sekalian ya. Jadi Bapak ulang, lam mati dibaca jelas. Contohnya huwas sami'ul basir. Perhatikan sekali lagi Bapak akan baca
huwas sami'ul basir. Ya, jadi sebenarnya tidak ada yang sulit ya anak-anakku sekalian ketika kita mau belajar, apalagi kalau kita bisa menghafal ini tadi beberapa huruf komariah dan huruf samsiah, maka itu akan dengan sangat mudah kita memahami dua hukum bacaan yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian selanjutnya anakku sekalian, ya, di sini ada rangkuman yang telah Bapak siapkan sebelumnya. Jadi bacaan alif lam atau biasa disebut dengan lam ta'rif. Yang pertama atau yang sebelah atas kita lihat tadi idgham samsiah. Cara membacanya itu jelas, artinya jelas huruf-huruf samsiahnya dibaca, ya. Jadi kalau alif lamnya itu ditiadakan, artinya dihilangkan, berbeda dengan izhar komariah yang dibaca jelas ketika alif lamnya bertemu dengan salah satu huruf-huruf komariah, ya. Jadi coba perhatikan ada huruf samsiah sebelah atas, kemudian ada huruf komariah yang sebelah bawah, ya. Jadi sekali lagi, saya harap anakku sekalian bisa menghafal huruf-huruf samsiah dengan huruf-huruf komariah sehingga bisa dengan sangat mudah mengenal hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi untuk memperdalam pengetahuan tentang hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah, anakku sekalian dapat mengerjakan soal berikut ini ya. Jadi akan ada soal yang Bapak sampaikan nanti di akhir video pembelajaran sebentar ya. Jadi anakku sekalian, sekali lagi Bapak sampaikan bahwa untuk mempermudah pengetahuan kita tentang hukum bacaan alif lam samsiah atau idgham samsiah dengan izhar qamariyah, maka harus sering-sering diulang ya. Ya anakku sekalian, ini tugasnya. Yang pertama adalah bacalah dengan cermat materi tentang hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah ya. Jadi kalian diminta untuk membaca dengan cermat materi-materi tentang hukum bacaan alif lam samsiah dengan alif lam komariah. Kemudian selanjutnya adalah lakukan diskusi dengan kelompok masing-masing untuk menjawab soal berikut. Jadi yang namanya berkelompok otomatis kita harus saling bertukar pikiran ya. Jangan hanya mengerjakan tugas dengan sendiri-sendiri, apalagi membebankan tugas kepada teman ya. Jadi sekali lagi Bapak sampaikan yang namanya tugas kelompok harus saling bekerja sama, saling bertukar pikiran. Kemudian sebelah bawahnya ada pertanyaan diskusi, apa yang dimaksud dengan hukum bacaan alif lam samsiah dan bacaan alif lam komariah itu. Berikan masing-masing 2 contoh. Kemudian yang kedua, carilah hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah pada surah Ad-Duha. Jadi kalian diminta untuk mencari hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah pada surah Ad-Duha. Jadi insya Allah anakku sekalian tugasnya ini akan Bapak periksa nantinya ya. Jadi saya harap saya harap dikerjakan dengan semaksimal mungkin, dengan seteliti mungkin agar kalian juga paham dengan hukum-hukum bacaan tersebut. Ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti dan menyelesaikan tugas atau mengerjakan tugas nantinya pada hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah. Jadi mungkin sampai di sini dulu anak-anakku sekalian. Insya Allah kita akan lanjut materi pada episode berikutnya. Ya, sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.